Hanjani, seorang wanita muda berusia 25 tahun, memutuskan untuk memulai hidup baru sebagai penjual kain batik di pasar tradisional setelah meninggalkan dunia pang terminal. Dengan mengenakan kebaya kuning cerah dan riasan sederhana, Hanjani berusaha menyamarkan tato-tato kelam yang menghiasi tubuhnya sebagai upaya melupakan masa lalu. Setiap pagi, Hanjani bangun lebih awal untuk menyiapkan dagangannya, memastikan setiap kain batik terlipat rapi dan warna-warni menarik perhatian pembeli. Namun, meski berusaha keras, bisik-bisik tetangga pasar sering terdengar, menyebutnya sebagai Hanjani si pang terminal, yang dulu dikenal keras dan berani. Suatu hari, seorang pedagang tua menghampiri Hanjani sambil menggerutu. Hanjani, jangan-jangan kamu masih terlibat urusan lama ya?" Hanjani tersenyum tipis dan menjawab dengan tenang, "Sekarang saya hanya ingin hidup damai dan menjual kain batik ini." Meskipun demikian, tatapan penuh curiga dari beberapa pedagang membuat Hanjani merasa tekanan dari masa lalu tetap membayangi langkahnya. Di tengah keramaian pasar, Hanjani mencoba fokus pada pelanggannya, menjelaskan kualitas kain batik yang dijualnya dengan penuh antusias. Namun, setiap kali ada yang menyebutkan terminal, Hanjani merasakan denyut jantungnya berdegup kencang, seolah kembali ke masa-masa kelam yang ingin ia lupakan. Malam itu, Hanjani duduk sendirian di rumah sederhana, menatap tato-tato di tubuhnya sambil merenungkan keputusan untuk meninggalkan dunia pang demi kehidupan yang lebih tenang. Di balik ketenangan pasar, Salik, pemimpin preman terminal, merencanakan ekspansi kekuasaannya ke wilayah pasar tempat Hanjani berjualan. Salik dikenal dengan tubuhnya yang kekar, dihiasi tato tribal yang mencolok, serta reputasi sebagai pemimpin geng yang kejam dan tak kenal ampun. Setiap malam, Salik dan gengnya mengamati pergerakan di pasar, mencari celah untuk memperluas pengaruh mereka tanpa diketahui oleh pihak berwenang. Dengan cara yang lihai, Salik membayar oknum polisi busuk untuk melindungi operasi ilegalnya, termasuk perdagangan narkoba yang semakin berkembang. Suatu malam, Salik bertemu dengan Pak Hamdan, seorang perwira polisi yang terlibat dalam bisnis gelapnya, untuk membahas strategi pengamanan wilayah pasar. "Pak Hamdan, pastikan tidak ada yang mengganggu operasi kita di pasar. Saya tidak mau ada masalah lagi," ujar Salik dengan suara tegas. Pak Hamdan mengangguk, menyembunyikan wajahnya di balik kacamata hitam. "Tenang saja, Salik, semua sudah diatur dengan baik." Salik kemudian menginstruksikan anak buahnya untuk mulai menekan pedagang pasar agar menyerahkan sebagian keuntungan mereka sebagai bentuk uang keamanan. Ancaman kekerasan menjadi senjata utama Salik untuk memastikan setiap pedagang patuh dan tidak menentang otoritasnya. Dengan langkah yang terencana, Salik semakin memperkokoh posisinya sebagai raja preman terminal, mengintimidasi siapa saja yang berani menentang kekuasaannya. Pada suatu pagi yang cerah, anak buah Salik datang ke stan kain batik Hanjani, menuntut pembayaran uang keamanan yang tidak pernah diminta sebelumnya. Hanjani, dengan tenang namun tegas, menolak permintaan tersebut, menyatakan bahwa ia tidak terlibat dalam urusan preman dan tidak akan membayar uang yang tidak sah. Mendengar penolakan itu, salah satu anggota geng Salik mulai marah dan mengancam akan merusak dagangan Hanjani jika ia tetap tidak patuh. Saat ketegangan memuncak di terminal, Salik sendiri muncul dari kerumunan bus yang berjejer di belakang, menyaksikan konfrontasi dengan tatapan dingin. Dengan suara lantang, Salik berkata, "Hanjani, kamu pikir kamu bisa melawan kami begitu saja? Kami punya cara untuk membuatmu patuh." Hanjani tidak gentar, ia berdiri tegak mengenakan kebaya kuningnya, sambil memegang pedang bergerigi besar yang diwariskan oleh ayahnya, seorang pendekar legendaris. "Baiklah jika kalian ingin main kasar, kulayani dengan cara kasar," jawab Hanjani sambil menatap tajam ke arah Salik. Keheningan sejenak menyelimuti terminal, semua mata tertuju pada pertarungan yang tak terhindarkan antara Hanjani dan Salik. Anak buah Salik mencoba menyerang Hanjani secara fisik, namun dengan gerakan cepat dan presisi, Hanjani berhasil menghindar dan melawan balik. Konflik ini tidak hanya mengguncang pasar, tetapi juga menandai awal dari perjuangan Hanjani untuk menghadapi masa lalunya yang tak bisa dihindari. Setelah konfrontasi di terminal, Hanjani mulai teringat kembali masa lalunya sebagai anggota kelompok pang terminal yang penuh kekerasan dan pemberontakan. Dalam sebuah flashback, terlihat Hanjani bersama teman-temannya sedang melakukan aksi protes melawan otoritas, yang akhirnya berujung pada keributan yang diciptakan oleh Salik. Salik, yang saat itu masih membangun kekuasaannya, bertindak brutal dengan menghancurkan kelompok pang tempat Hanjani tumbuh, menyebabkan banyak kerugian dan kehilangan.
Hanjani mengingat betapa kehilangan teman-temannya akibat tindakan Salik membuatnya bersumpah untuk melupakan segalanya dan memulai hidup baru. Namun, setiap kali Hanjani menghadapi Salik atau melihat bayangan kekerasannya di pasar, luka lama itu kembali terbuka, mengingatkannya pada masa kelam yang ingin ia jauhi. Di tengah perjuangannya menjual kain batik, Hanjani mulai menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras ia mencoba, masa lalu selalu menemukan celah untuk menghantuinya. Ia menyadari bahwa untuk benar-benar bebas dari bayang-bayang Salik, ia harus menghadapi langsung dan menyelesaikan konflik yang belum pernah ia tutup. Pertemuan pertama dengan Salik membuat Hanjani menyadari bahwa konflik ini bukan hanya tentang uang keamanan, tetapi juga tentang balas dendam dan keadilan yang belum tercapai. Dengan tekad yang tumbuh dalam dirinya, Hanjani mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk menghadapi Salik dan gengnya, meski masih menyimpan ketakutan. Masa lalu Hanjani yang kelam kini menjadi pendorong utama dalam perjuangannya, memastikan bahwa ia tidak akan membiarkan Salik terus menguasai hidupnya dan pasar tempat ia berjualan. Di tengah kerumitan perjuangan melawan Salik, seorang mantan teman Pang Hanjani bernama Ardan tiba-tiba muncul, menawarkan bantuan yang tak terduga. Ardan, yang dulu dikenal setia kepada kelompok Pang, kini bekerja sebagai sopir bus di pasar, namun menyimpan dendam mendalam terhadap Salik atas kematian adiknya. Hanjani, aku tidak bisa membiarkan Salik terus menguasai kita seperti ini. Aku siap membantu, kata Ardan dengan mata penuh tekad. Hanjani awalnya ragu menerima bantuan dari seseorang yang dulu berada dalam lingkungan yang sama, namun dendam bersama mereka membuatnya mempertimbangkan tawaran tersebut. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di dekat pasar, membicarakan strategi untuk mengumpulkan bukti dan mencari cara untuk menjatuhkan Salik dari dalam. Ardan, dengan jaringan informannya sebagai sopir bus, mulai menyusup ke operasi Salik tanpa terdeteksi, mengumpulkan informasi penting yang bisa digunakan untuk melawan. Bersama-sama, Hanjani dan Ardan menyusun rencana balas dendam yang melibatkan kerjasama dengan pedagang pasar lainnya yang juga merasa tertekan oleh geng Salik. Mereka mengadakan pertemuan rahasia di malam hari, membahas taktik dan memetakan kelemahan yang bisa dimanfaatkan untuk menggulingkan Salik. Meskipun menghadapi risiko tinggi, semangat juang Hanjani dan Ardan semakin membara, memberikan harapan baru bagi komunitas pasar yang selama ini ditindas. Dengan sekutu baru di pihaknya, Hanjani merasa lebih kuat dan siap untuk menghadapi tantangan besar yang akan datang dalam perjuangannya melawan Salik. Hanjani dan Ardan memulai pengumpulan bukti operasi ilegal Salik dengan menyusup ke berbagai titik penting yang digunakan oleh geng tersebut. Mereka berhasil mendapatkan rekaman transaksi narkoba dan pertemuan rahasia antara Salik dan Pak Hamdan, yang bisa digunakan untuk mengungkap jaringan gelap tersebut. Menggunakan keahlian Ardan sebagai sopir bus, mereka menyamar dan mengakses area-area terlarang tanpa menimbulkan kecurigaan dari pengawal Salik. Hanjani memanfaatkan jaringan pedagang pasar yang simpatik untuk menyebarkan informasi dan mendapatkan dukungan dari mereka yang juga ingin mengakhiri tirani Salik. Dalam salah satu penyusupan, Hanjani menemukan dokumen penting yang menunjukkan keterlibatan langsung Salik dalam korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak kepolisian. Mereka mulai menyusun strategi untuk menyebarkan bukti-bukti tersebut kepada media dan aparat hukum yang bisa dipercaya, berharap mendapatkan dukungan untuk mengalahkan Salik. Tekanan terhadap Hanjani semakin meningkat ketika Salik mulai mencurigai adanya pengkhianat dalam jajaran gengnya, namun Hanjani dan Ardan tetap berkomitmen pada rencana mereka. Dalam sebuah pertemuan rahasia, mereka mendiskusikan kemungkinan mengungkap identitas Pak Hamdan sebagai kolusi utama dalam operasi ilegal Salik. Meskipun menghadapi berbagai rintangan, semangat Hanjani untuk membersihkan nama dan menghentikan kekejaman Salik semakin menguat, mendorong mereka untuk terus maju. Dengan bukti yang semakin lengkap dan dukungan yang mulai mengalir dari berbagai pihak, Hanjani dan Ardan merasa bahwa kemenangan atas Salik semakin dekat. Mengetahui bahwa Hanjani dan Ardan tengah mengumpulkan bukti untuk menjatuhkan Salik, Salik mengirimkan anak buahnya untuk memberikan peringatan keras kepada Hanjani. Pada suatu malam, sekelompok preman Salik tiba di stan kain batik Hanjani, mengancam akan merusak usahanya jika ia tidak segera menyerahkan sebagian keuntungan sebagai uang keamanan. Hanjani menegur mereka dengan tegas, menolak permintaan tersebut dan memperingatkan bahwa ia tidak akan mundur dari pendiriannya, meski menghadapi ancaman fisik. Anak buah Salik yang marah mulai menyerang Hanjani, namun Hanjani menggunakan pedang bergeriginya untuk melawan, menunjukkan kemampuan bertarung yang mengesankan. Di tengah pertarungan, Ardan tiba-tiba datang untuk membantu Hanjani, namun sayangnya ia terluka parah saat mencoba melindungi Hanjani dari serangan balik preman Salik.
Melihat Ardan tergeletak di tanah dengan luka serius, Hanjani merasakan rasa bersalah yang mendalam atas keterlibatan temannya dalam konflik ini. Ardan, aku akan memastikan Salik dan gengnya tidak pernah mengganggu kita lagi, janji Hanjani sambil mencoba menghentikan pendarahan pada temannya. Kejadian ini membuat Hanjani semakin yakin bahwa perjuangan melawan Salik bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang melindungi orang-orang yang ia sayangi. Tekanan dari Salik semakin meningkat, dengan ancaman-ancaman yang lebih keras dan aksi kekerasan yang semakin sering terjadi di pasar. Meskipun menghadapi rasa sakit dan kehilangan, Hanjani semakin memperkuat tekadnya untuk menghancurkan Salik dan mengembalikan kedamaian di pasar tempat ia berjualan. Dalam keadaan terdesak setelah serangan Salik, Hanjani menemukan kekuatan tersembunyi dalam dirinya saat menghadapi sekelompok anak buah Salik yang menyerang stan batiknya. Saat pedang bergerigi peninggalan ayahnya menyentuh tanah, energi aneh mulai memancar dari pedang tersebut, memberikan Hanjani kecepatan dan kekuatan luar biasa. Dengan gerakan yang gesit dan presisi, Hanjani berhasil mengalahkan lawan-lawannya satu persatu, menunjukkan kemampuan bertarung yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Di tengah pertempuran, Hanjani merasakan arus darah pemberani mengalir deras dalam dirinya, mengingatkannya pada ayahnya yang dulu seorang pendekar legendaris. Setiap ayunan pedang membawa Hanjani lebih dekat untuk memahami warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya, memberinya keyakinan bahwa ia mampu menghadapi Salik. Anak buah Salik yang tersisa mulai mundur ketakutan melihat kekuatan baru Hanjani, menyadari bahwa mereka telah menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh dari yang mereka bayangkan. Setelah pertempuran usai, Hanjani berdiri di tengah terminal dengan napas terengah-engah, merasakan kekuatan baru yang memberinya semangat untuk terus berjuang. Ardan, meski terluka, tersenyum bangga melihat perubahan drastis pada Hanjani, menyadari bahwa wanita muda ini telah menemukan potensi sejatinya. Hanjani mulai memahami bahwa pedang peninggalan ayahnya bukan hanya senjata fisik, tetapi juga simbol keberanian dan tekad yang harus ia bawa dalam perjuangannya. Dengan kekuatan tersembunyi yang kini mengalir dalam dirinya, Hanjani merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan selanjutnya dan menghancurkan kekuasaan Salik dari dalam. Pak Hamdan, perwira polisi yang sebelumnya terlibat dalam bisnis gelap Salik, mulai merasa posisinya terancam dengan adanya bukti yang dikumpulkan oleh Hanjani dan Ardan. Merasa bahwa otoritasnya berada di ujung tanduk, Pak Hamdan memutuskan untuk mengejar Hanjani secara pribadi, berharap bisa menghilangkan ancaman yang ditimbulkan. Hanjani mengetahui bahwa Pak Hamdan tidak hanya sekadar korup, tetapi juga memiliki jaringan bisnis gelap yang terjalin erat dengan Salik. Dalam upaya untuk menggagalkan serangan Pak Hamdan, Hanjani dan Ardan harus terus bergerak dan menyembunyikan diri dari kejaran polisi yang korup. Pak Hamdan mulai menyebar fitnah bahwa Hanjani adalah dalang di balik kerusuhan dan kekerasan yang terjadi di terminal, mencoba merusak reputasi Hanjani di mata masyarakat. Beberapa polisi yang masih jujur mulai meragukan perintah Pak Hamdan dan mempertimbangkan untuk membantu Hanjani mengungkap kebenaran. Hanjani berusaha menghubungi beberapa polisi yang dipercaya untuk mendapatkan perlindungan dan mendiskusikan bukti-bukti yang mereka miliki. Namun, ancaman dari Pak Hamdan membuat banyak orang takut untuk terlibat langsung, memperumit situasi dan memperlambat upaya Hanjani. Di tengah tekanan ini, Ardan terluka parah akibat serangan terakhir Pak Hamdan, membuat Hanjani semakin bertekad untuk menyelesaikan perjuangan ini sekali dan untuk semua. Konflik antara Hanjani dan Pak Hamdan semakin memanas, menempatkan Hanjani dalam posisi yang semakin sulit untuk mempertahankan dirinya dan misinya melawan Salik. Menyadari bahwa mereka tidak bisa melawan Salik sendirian, Hanjani dan Ardan mulai memanfaatkan dukungan dari komunitas sopir bus dan pedagang pasar yang juga menjadi korban kekejaman Salik. Mereka mengorganisir pertemuan rahasia dengan para sopir dan pedagang, membentuk aliansi yang solid untuk menentang geng preman Salik bersama-sama. Dengan semangat kebersamaan, mereka merencanakan serangan kecil namun strategis untuk melemahkan operasional Salik, dimulai dengan merusak salah satu gudang penyimpanan narkoba. Pada malam hari, tim yang dipimpin oleh Hanjani dan Ardan berhasil menyusup ke gudang Salik, menghancurkan stok narkoba dan mematikan jaringan distribusinya. Tindakan ini memicu kekacauan di bawah tanah Salik, menyebabkan kehilangan besar dan memaksa Salik untuk lebih berhati-hati dalam setiap langkahnya. Sopir-sopir bus yang tergabung dalam aliansi mulai melindungi jalur-jalur utama pasar dari gangguan preman, memastikan keamanan dan ketertiban terjaga. Hanjani mulai diakui sebagai pemimpin perjuangan mereka, dengan banyak orang menghormatinya atas keberanian dan keteguhannya dalam melawan ketidakadilan. Bersama-sama, mereka mengadakan demonstrasi damai di pasar,
menuntut penghentian segala bentuk kekerasan dan intimidasi dari geng Salik. Kerusuhan kecil ini berhasil menarik perhatian media lokal, yang mulai meliput perjuangan Hanjani dan komunitasnya, memberikan tekanan lebih besar terhadap Salik. Dengan dukungan yang semakin kuat dan semangat juang yang tak tergoyahkan, Hanjani dan Ardan merasa bahwa mereka berada di jalur yang benar untuk mengakhiri tirani Salik dan mengembalikan kedamaian di pasar. Merasa terancam oleh serangan balik Hanjani dan aliansinya, Salik memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran ke pasar tempat Hanjani berjualan. Pada suatu malam yang gelap, geng Salik menyerbu pasar dengan jumlah yang lebih banyak dan persenjataan yang lebih lengkap, menimbulkan kepanikan di antara para pedagang dan sopir. Api membara dari beberapa stan kain batik yang diserang, menyulut kobaran amarah dan ketakutan di hati Hanjani dan komunitasnya. Hanjani, bersama Ardan dan para anggota aliansi, berusaha mengorganisir pertahanan darurat untuk melindungi diri dan orang-orang yang mereka cintai dari serangan brutal tersebut. Pertempuran sengit terjadi di antara lorong-lorong pasar, dengan Hanjani menggunakan pedang peninggalan ayahnya untuk melawan preman Salik yang tak kenal ampun. Ardan, meski terluka parah dari serangan sebelumnya, tetap bertarung dengan gagah berani, menginspirasi para anggota aliansi untuk terus berjuang meski menghadapi bahaya. Kerusakan yang diakibatkan oleh serangan ini membuat pasar hancur sebagian, mengakibatkan kerugian besar bagi para pedagang yang telah berjuang keras untuk mempertahankan usahanya. Hanjani melihat dengan mata kepala sendiri betapa Salik tidak akan berhenti sampai ia benar-benar dikalahkan, menambah tekadnya untuk melanjutkan perjuangan. Setelah pertempuran usai, Hanjani dan Ardan mengumpulkan sisa-sisa komunitas mereka yang terluka dan berusaha merencanakan langkah selanjutnya untuk melawan Salik. Serangan ini tidak hanya menghancurkan fisik pasar, tetapi juga memperkuat tekad Hanjani dan aliansinya untuk menghentikan kekuasaan Salik demi kebaikan bersama. Setelah serangan besar Salik ke pasar, Hanjani memutuskan bahwa saatnya untuk menghadapi Salik secara langsung dan menyelesaikan konflik ini sekali dan untuk semua. Ia mengetahui bahwa Salik sering berada di terminal pada malam hari, mengawasi operasional gengnya dan memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Dengan persiapan matang dan dukungan dari Ardan serta beberapa anggota aliansi, Hanjani merencanakan duel 1-lawan-1 dengan Salik di terminal yang kini menjadi medan pertarungan mereka. Pada malam yang dingin, Hanjani tiba di terminal dengan pedang peninggalan ayahnya, menantang Salik untuk bertemu dan menyelesaikan perselisihan mereka. Salik, yang awalnya merasa percaya diri, menerima tantangan tersebut dengan sinis, menganggapnya sebagai ancaman terhadap otoritasnya. Hanjani, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Aku akan menunjukkan padamu apa arti sebenarnya dari kekuatan, ujar Salik dengan suara menggelegar. Duel dimulai dengan ketegangan yang tinggi, keduanya saling mengukur kekuatan dan strategi sebelum akhirnya bertarung dengan semangat yang membara. Hanjani memanfaatkan kecepatan dan kekuatannya yang baru ditemukan, sementara Salik mengandalkan pengalaman dan teknik brutal yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Pertarungan berlangsung sengit, dengan kedua belah pihak saling bertukar serangan dan bertahan dari pukulan yang keras, menggetarkan seluruh terminal. Akhirnya, Hanjani berhasil menemukan celah dalam pertahanan Salik, mengalahkannya dengan satu tebasan yang tepat, menandai kemenangan pribadi dan simbolis dalam perjuangannya melawan kekuasaan Salik. Setelah kemenangan Hanjani atas Salik, semangat perjuangan komunitas pasar semakin membara, namun di balik layar, muncul pengkhianatan dari salah satu anggota aliansi mereka. Joko, seorang pedagang yang dikenal dekat dengan Hanjani, ternyata bekerja sama dengan Salik selama ini, memberikan informasi strategis yang digunakan untuk menyerang pasar. Ketika Joko mengkhianati aliansi mereka dengan membocorkan lokasi pertemuan rahasia, banyak rencana strategis yang telah disusun tiba-tiba hancur, membuat Hanjani dan Ardan terkejut. Hanjani merasa dikhianati oleh teman yang ia percayai, sementara arus informasi yang bocor membuat mereka rentan terhadap serangan balik dari geng Salik. Dalam upaya untuk mengungkap kebenaran, Hanjani menghadapi Joko secara langsung, menuntut penjelasan atas pengkhianatannya yang telah mengancam perjuangan mereka. Joko mengaku bahwa ia merasa tertekan oleh ancaman Salik dan membutuhkan uang untuk keluarganya, namun penyesalan terlihat jelas di wajahnya. Meskipun marah dan kecewa, Hanjani memutuskan untuk memberi Joko kesempatan kedua dengan syarat ia membantu aliansi mereka melawan Salik secara lebih efektif. Ardan, yang mulai pulih dari luka-lukanya, menyarankan agar mereka lebih berhati-hati dalam memilih anggota dan membangun kepercayaan di antara komunitas. Pengkhianatan ini memperlihatkan bahwa perjuangan melawan kekuasaan Salik tidak hanya menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga dari dalam,
menambah kompleksitas situasi. Dengan semangat yang masih kuat meski menghadapi pengkhianatan, Hanjani dan aliansinya bertekad untuk melanjutkan perjuangan mereka, belajar dari kesalahan dan memperkuat solidaritas di antara mereka. Di tengah kekacauan dan pengkhianatan internal, Hanjani menerima bantuan dari seorang polisi jujur bernama Inspektor Maya, yang ingin menggulingkan Pak Hamdan dan membersihkan korupsi di kepolisian. Inspektor Maya, yang pernah bekerja di bawah komando Pak Hamdan, menyadari bahwa Hanjani dan aliansinya adalah sekutu yang tepat untuk mengungkap jaringan kriminal yang melibatkan Salik dan Pak Hamdan. Dalam pertemuan rahasia, Inspektor Maya memberikan bukti-bukti penting yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, termasuk rekaman percakapan dan dokumen keuangan yang mengaitkan Salik dengan oknum polisi. Kita harus bekerja sama untuk mengakhiri ini. Pak Hamdan tidak akan berhenti sampai kita semua hancur, ujar Inspektor Maya dengan tekad yang kuat. Hanjani dan Ardan menyambut baik dukungan ini, menyadari bahwa kehadiran Inspektor Maya bisa menjadi kunci untuk memenangkan pertempuran melawan kekuasaan Salik. Bersama-sama, mereka merencanakan operasi besar untuk mengungkap dan menangkap Pak Hamdan, sekaligus menghentikan aliran kejahatan yang dipimpin Salik. Inspektor Maya menggunakan jaringannya di kepolisian untuk menyelamatkan beberapa anggota yang ingin keluar dari bisnis gelap, memperkuat posisi aliansi mereka. Dengan bantuan bukti dari Inspektor Maya, Hanjani dan Ardan mulai mendekati media dan aparat hukum yang bisa dipercaya untuk mengungkap korupsi yang merajalela. Namun, Pak Hamdan yang cerdik mulai menyadari adanya ancaman dari dalam dan berusaha menggagalkan upaya Hanjani dengan meningkatkan keamanan dan pengawasan terhadap mereka. Meskipun menghadapi tantangan yang semakin besar, dukungan dari Inspektor Maya memberikan harapan baru bagi Hanjani dan aliansinya untuk menggulingkan Pak Hamdan dan mengakhiri kekuasaan Salik. Dengan dukungan dari Inspektor Maya dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, Hanjani merasa lebih yakin untuk menghadapi sisa-sisa geng Salik yang masih berkeliaran di pasar. Pada suatu malam, sekelompok anak buah Salik yang tersisa mencoba merebut kembali kontrol atas pasar dengan mengerahkan kekuatan mereka secara tiba-tiba. Hanjani, yang mengetahui rencana serangan tersebut, mempersiapkan diri dengan pedang peninggalan ayahnya, siap untuk melindungi komunitasnya sekali lagi. Ketika anak buah Salik menyerbu pasar, Hanjani berdiri di tengah kerumunan, pedangnya bersinar di bawah cahaya lampu jalan, menantang mereka untuk berhadapan. Dengan gerakan yang cepat dan terampil, Hanjani mulai melawan setiap serangan, menggunakan pedang tersebut dengan kekuatan dan presisi yang mengagumkan. Anak buah Salik yang mencoba menyerangnya satu persatu, terkejut melihat kemampuan bertarung Hanjani yang luar biasa, merasa terintimidasi oleh keberaniannya. Salah satu dari mereka mencoba menyerang dari belakang, namun Hanjani dengan sigap berputar dan menangkis serangan tersebut, membuktikan keunggulannya dalam pertempuran. Pertarungan berlangsung sengit, namun Hanjani tetap fokus dan tidak gentar, mengingat tekadnya untuk melindungi pasar dan komunitas yang telah mendukungnya. Dengan setiap pukulan yang berhasil, Hanjani berhasil mengurangi jumlah anak buah Salik, hingga akhirnya hanya tersisa Salik sendiri yang menantang untuk duel terakhir. Hanjani, dengan pedang ayahnya di tangan, siap untuk mengakhiri perjuangan ini sekali dan untuk semua, memastikan bahwa Salik dan gengnya tidak akan lagi mengganggu kedamaian pasar. Setelah serangkaian pertempuran sengit melawan geng Salik, Hanjani mulai merasakan tekanan emosional dan fisik yang mengganggu konsentrasinya dalam perjuangan. Melihat teman-teman dan aliansinya terluka atau mengorbankan diri mereka, Hanjani mulai mempertanyakan apakah tujuan mereka untuk mengakhiri kekuasaan Salik sepadan dengan risiko yang harus dihadapi. Ardan, yang masih dalam proses pemulihan dari luka-lukanya, menyadari bahwa Hanjani semakin tertekan dan mencoba memberinya dukungan moral untuk tetap fokus pada misi mereka. Dalam sebuah percakapan yang penuh emosi, Hanjani menyatakan kekhawatirannya, apakah semua ini benar-benar membantu, ataukah kita hanya menggantikan satu tirani dengan tirani lainnya? Ardan meyakinkan Hanjani bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk menghentikan Salik, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan adil bagi semua orang di pasar. Meskipun demikian, keraguan Hanjani tetap ada, membuatnya seringkali kehilangan tidur dan merenungkan kembali langkah-langkah yang telah diambil sejauh ini. Dalam upaya untuk menemukan kembali semangat juangnya, Hanjani mulai melibatkan diri lebih dalam dengan komunitas, mendengarkan keluhan dan harapan mereka untuk masa depan. Temuan bahwa banyak pedagang dan sopir bus yang mendukung perjuangan mereka memberikan dorongan moral yang signifikan, mengingatkan Hanjani akan alasan awal dia memulai perjuangan ini. Inspektor Maya juga memberikan pandangan objektif, membantu Hanjani melihat bahwa meski ada pengorbanan, hasil yang dicapai sejauh ini memberikan dampak positif yang nyata.
Dengan bantuan teman-teman dan sekutu yang setia, Hanjani perlahan menemukan kembali kepercayaan dirinya, menyadari bahwa perjuangan mereka memiliki tujuan yang lebih besar dan bermakna. Dalam penyelidikan lebih lanjut, Hanjani menemukan sebuah rahasia kelam yang mengungkapkan bahwa Salik ternyata memiliki hubungan darah dengannya yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Sebuah dokumen lama yang ditemukan di arsip keluarga Hanjani mengungkapkan bahwa Salik adalah sepupu jauh dari pihak ibu Hanjani, sebuah hubungan yang membuat Hanjani tercengang. Fakta ini menjelaskan beberapa kesamaan karakter dan kekuatan yang dimiliki kedua belah pihak, serta motif Salik yang lebih dalam untuk menghancurkan kelompok Pang Terminal tempat Hanjani tumbuh. Hanjani merasa bingung dan terluka, tidak hanya karena Salik adalah musuh utama dalam perjuangannya, tetapi juga karena mereka memiliki ikatan keluarga yang seharusnya membawa kedekatan. Dalam sebuah percakapan dengan Ardan dan Inspektor Maya, Hanjani mengungkapkan penemuan ini, mencari nasihat tentang bagaimana menghadapi situasi yang semakin rumit. Ardan, yang selalu mendukung Hanjani, menyarankan agar mereka tetap fokus pada tujuan utama mereka, yaitu menghentikan kekuasaan Salik tanpa membiarkan emosi pribadi mengaburkan penilaian. Inspektor Maya menambahkan bahwa penemuan ini bisa digunakan sebagai leverage tambahan untuk menggulingkan Salik, dengan mengungkap hubungan darah mereka kepada publik. Hanjani, meskipun merasa terbebani oleh fakta ini, menyadari bahwa ia harus tetap tegar dan melanjutkan perjuangan demi kebaikan bersama, bukan hanya karena dendam pribadi. Dalam menghadapi Salik yang kini lebih dekat secara personal, Hanjani mempersiapkan diri untuk duel terakhir yang akan menentukan nasib mereka berdua dan masa depan pasar. Dengan keberanian yang tumbuh dari dalam dan dukungan penuh dari sekutu-sekutunya, Hanjani siap untuk menghadapi kenyataan pahit dan menyelesaikan konflik keluarga yang telah lama tersembunyi. Setelah mengetahui hubungan darah yang mengejutkan, Hanjani dan Salik memutuskan untuk mengakhiri perselisihan mereka dalam sebuah duel terakhir yang akan menentukan nasib mereka dan pasar. Duel ini diatur di tempat yang simbolis, yaitu terminal yang selama ini menjadi medan pertempuran mereka, di bawah sorotan lampu jalan yang menerangi arena. Hanjani, dengan pedang peninggalan ayahnya yang kini telah diperkuat dengan kekuatan tersembunyi, siap menghadapi Salik dengan tekad yang tak tergoyahkan. Salik, yang juga mengenakan senjata tajam dan penuh keyakinan, menatap Hanjani dengan campuran marah dan penasaran atas hubungan darah yang terungkap. Hanjani, kita bukan hanya musuh, tetapi juga keluarga. Mengapa kita harus bertarung sampai akhir seperti ini? Tanya Salik dengan suara serak penuh emosi. Hanjani menjawab dengan tegas, kita telah memilih jalan yang berbeda. Salik, saya memilih untuk melindungi orang-orang yang saya sayangi dan menghentikan kekejamanmu. Pertarungan dimulai dengan kecepatan yang luar biasa. Keduanya saling menyerang dan bertahan dengan keterampilan bertarung yang mumpuni. Pedang Hanjani melesat dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sementara Salik menunjukkan teknik bertarung yang tajam dan berbahaya. Di tengah duel, Hanjani menyadari bahwa kemenangan bukan hanya tentang mengalahkan Salik, tetapi juga tentang mengakhiri siklus kekerasan yang telah lama berlangsung. Dengan satu tebasan yang penuh perasaan, Hanjani berhasil menjatuhkan Salik, namun memilih untuk tidak membunuhnya, melainkan menyerahkannya kepada aparat hukum sebagai bentuk penegakan keadilan yang sejati. Setelah duel sengit, Salik terjatuh di tanah terminal dengan luka parah, menatap Hanjani dengan mata penuh penyesalan dan kelelahan. Hanjani berdiri di atas Salik, pedang yang masih berdenyut di tangannya, merasakan kemenangan yang penuh emosi namun juga belas kasih. Salik, kamu bisa memilih untuk menyerah dan memperbaiki kesalahanmu. Aku tidak ingin melihatmu mati seperti ini, kata Hanjani dengan suara yang tenang namun tegas. Salik, yang sebelumnya penuh kebencian, mulai menangis dan mengaku bersalah atas segala kekejaman yang telah ia lakukan, termasuk penganiayaan terhadap kelompok Pang Terminal. Hanjani memanggil polisi yang telah bekerja sama dengan Inspektor Maya, memastikan bahwa Salik akan diadili sesuai hukum yang berlaku. Dengan tindakan ini, Hanjani menunjukkan bahwa perjuangannya bukan didorong oleh balas dendam pribadi, tetapi oleh keinginan untuk keadilan dan kedamaian. Komunitas pasar yang menyaksikan peristiwa tersebut merasa bangga dan lega, mengetahui bahwa masa kekerasan mereka akhirnya akan berakhir. Inspektor Maya datang ke tempat duel, mengamankan Salik dan memberikan pengakuan atas keberanian Hanjani dalam menghadapi musuh sekaligus keluarga. Hanjani merasa lega namun juga sedih, menyadari bahwa meski Salik telah dikalahkan, luka masa lalu masih perlu disembuhkan oleh semua pihak yang terlibat. Dengan Salik kini berada di tangan hukum, Hanjani dan komunitasnya mulai membangun kembali pasar yang hancur, memulai lembaran baru yang penuh harapan dan kedamaian.
Setelah penangkapan Salik, terminal yang dulunya dipenuhi ketakutan dan kekerasan kini berubah menjadi simbol kedamaian dan kebersamaan di antara para pedagang dan sopir bus. Hanjani, yang telah melalui berbagai ujian dan tantangan, kini diakui oleh masyarakat sebagai pemimpin yang berani dan inspiratif, yang mampu mengatasi masa lalu kelamnya. Dengan bantuan komunitas dan dukungan Inspektor Maya, mereka memulai proyek revitalisasi pasar, memperbaiki stand-stand kain batik yang rusak dan membangun fasilitas baru untuk para pedagang. Program keamanan baru diterapkan di pasar, melibatkan patroli sukarela dari para sopir bus dan pedagang untuk menjaga ketertiban tanpa menggunakan kekerasan. Hanjani sering diundang untuk berbicara di berbagai acara komunitas, membagikan pengalamannya dan mendorong orang lain untuk berdiri bersama dalam menghadapi ketidakadilan. Hubungan antara Hanjani dan Inspektor Maya semakin erat, dengan keduanya bekerja sama untuk memastikan bahwa korupsi di kepolisian tetap terungkap dan dihentikan. Ardan, yang kini pulih sepenuhnya dari lukanya, kembali menjadi sopir bus yang aktif dan terus mendukung Hanjani dalam segala upaya mereka untuk membangun pasar yang lebih baik. Masyarakat mulai melupakan stigma masa lalu Hanjani sebagai Hanjani Sipang Terminal, melihatnya sebagai simbol harapan dan perubahan positif. Dengan pasar yang kini menjadi pusat kegiatan yang damai dan produktif, Hanjani merasa bangga atas apa yang telah dicapai bersama komunitasnya, menyadari bahwa kerja keras dan keberanian mereka telah membuahkan hasil yang luar biasa. Di malam peresmian pasar yang telah direvitalisasi, Hanjani berdiri di tengah keramaian, merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang mendalam, mengetahui bahwa perjuangan mereka telah mengubah hidup banyak orang dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi semua.